a motherfucker, hope I don't die like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Andes Muhammad Hussein, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya hormati, semoga kita semua dilancarkan dari segala urusan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari Ginanjar, Ahmad Arsali, Diana Oktaviani, dan Iroh Rahmawati. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang geopolitik Indonesia. Tetapi sebelum kepada pembahasan materi, di sini saya akan membacakan visi dan misi pendidikan matematika. Visi pendidikan matematika yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang terakhir, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan materi, yaitu A. Pengertian geopolitik Indonesia. Di sini, geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Ada dua pengertian tentang geopolitik Indonesia, yaitu yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, yaitu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yaitu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. B. Teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratzel. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui kekerasan atau perang. Nah, pokok-pokok teori ini disebut dengan teori ruang. Baiklah, untuk materi atau penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya yaitu Kak Ginanjar. Selanjutnya, masih tentang teori geopolitik. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Klejen. Teori ini menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme hidup, di mana teori Rudolf Klejen ini terinspirasi oleh pendapat Rachel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan teori Rutger mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Tidak hanya itu, teori Rudolf Klejen juga menyebutkan bahwa negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Terus, Rudolf Klejen juga menyebutkan bahwa negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik atau memerintah. Terus Klejen juga menyebutkan bahwa negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Selanjutnya yaitu teori geopolitik Karl Haushofer. Teori ini menganut teori Klejen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju pada peperangan. Yang keempat, teori geopolitik Sir Haldop Maxider. Teori ini menganut konsep kekuatan darat dan mencetus wawasan benua. Teori ini juga menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya, yang kelima, teori geopolitik William Mitchell, Albert Saversky, Julio Daubet, dan John Frederick Carles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori yaitu wawasan dirgantara, yaitu kekuatan udara. Dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Yang terakhir yaitu yang keenam, teori geopolitik Nicholas J. Spigman. Teori ini disebut yaitu sebagai teori daerah batas atau teori kombinasi, yaitu menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Oke, selanjutnya yaitu tujuan mempelajari konsep geopolitik. Tujuan mempelajari konsep geopolitik, perspektif geopolitik menyadarkan makna bahwa penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan dan juga menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Oke. Yang selanjutnya yaitu Indonesia sebuah negara kepulauan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Yang kedua, deklarasi Juanda. Yang ketiga, landasan kontinen dan ZII. Yang pertama yaitu zaman kolonial Belanda. Di zaman kolonial Belanda, wilayah Indonesia berupa wilayah daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur. Kemudian, berdasarkan ordonasi tahun 1939, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil, diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. Yang kedua yaitu deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda, di mana Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri. Yang kedua, bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, bahwa batas laut teritorial yang termasuk dalam ordonasi 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena
membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian yang terpisah. Yang ketiga itu ada landasan kontinen dan JEE ya. Landasan kontinen dan JEE pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang landasan kontinen, yaitu deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan XII Indonesia yang lebarnya 200 mil, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam pengumuman tersebut, Indonesia menyatakan bahwa di dalam GII Indonesia memiliki dan melaksanakan yang pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non-hayati. Yang kedua, yaitu hak yurisdiksi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Tiana. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Pengertian dan hakikat. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam yang bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. 2. Latar belakang filosofi, filsafat Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, aspek kesejarahan. 3. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh rakyat Indonesia, upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 4. Asas wawasan Nusantara. 5. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional daripada individu, kelompok, golongan bangsa, atau daerah. 7. Unsur-unsur wawasan Nusantara. 1. Wadah. A. Wujud wilayah. B. Tata inti organisasi. C. Tata kelengkapan organisasi. 2. Isi. 3. Tata laku. A. Tata laku batiniah. B. Tata lahiriah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari kelompok kami. Yang ke-8 yaitu arah dan sasaran wawasan Nusantara. Arah pandang ke dalam, yang kedua arah pandang keluar. Yang ke-9 implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Di sini ada 4 poin implementasi dalam kehidupan, yaitu implementasi dalam kehidupan politik, implementasi dalam kehidupan ekonomi, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, dan implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, yang ke-10, tantangan implementasi, yaitu ada 4 di sini: pemberdayaan masyarakat, globalisasi, era baru, kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Baiklah, sekian, terima kasih. Mungkin cukup ini presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.